Halo Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya Henry. Saya hari ini ingin membagikan renungan, itu diambil dari Markus 6 ayat 31 sampai 37. Nah, sebelum membahas ke sana, sebelum itu mari saya bacakan dulu dari Markus 6, 31 ayat 37. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Nah, ini adalah kisah di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang melayani banyak orang di dekat Galilea. Dari kisah ini saya pengen coba aja teman-teman di sini kita coba ya, kita berimajinasi gitu. Andai kata kita sedang dalam posisi orang-orang yang sedang datang kepada Yesus, mereka-mereka ini ada yang sedang mengalami sakit penyakit yang parah, ataupun kita sedang melayani keluarga kita yang sedang sakit. Pasti dari setiap kita mau minta pelayanan yang cepat, baik itu mungkin di rumah sakit kah, atau kira-kira di tempat yang menurut kita bisa memberikan kesembuhan. Tapi terkadang itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan tentunya ketika kita sampai tempat itu, kita harus namanya sabar mengantri, karena bisa juga jadi karena banyak orang yang juga mau diobati, mau juga dilayani, dan juga tentunya banyak orang tersebut yang sama juga mengalami sakit dan minta pelayanan dengan cepat. Nah, perasaan seperti itu mungkin kita pernah alamin, mau dilayani dengan cepat, sedangkan tenaga medis atau terbatas, harus satu-satu melayani karena begitu banyak orang yang berdatangan. Nah, ini situasi seperti yang dihadapi oleh para murid dan juga Tuhan Yesus sendiri. Banyak orang yang ingin dilayani sama Yesus, baik itu mungkin mereka sedang menderita kah, sakit penyakit kah, kerasukan setan, dan lain-lain. Dan karena saking banyaknya orang yang membutuhkan bantuan, Tuhan Yesus melihat orang-orang tersebut ini seperti kawanan domba nggak mempunyai gembala, dan juga Yesus tahu bahwa dia juga dan kita juga tahu bahwa Yesus dia disebut sebagai gembala, dan Yesus tergerak hatinya karena belas kasihan ketika melihat kawanan orang banyak itu yang membutuhkan pelayanan atau butuh dilayani. Jadi ketika Yesus sedang bersama dengan muridnya udah ngomong bahwa sudah waktunya mereka beristirahat, dia harus rela lagi untuk mengorbankan tenaga, waktu,
dan juga untuk mengajar orang-orang yang datang kepada Yesus seperti yang sudah kita baca dalam ayat yang ke-31 tadi. Nah, dari rasa belas kasihan inilah yang menggerakkan Yesus. Dan ini harusnya menjadi suatu panutan atau teladan bagi kita semua untuk meniru juga perbuatan Yesus. Yakni apa itu? Harusnya hati kita juga pernah tergerak untuk membantu seseorang. Nah, mungkin bisa saja itu dialami oleh seorang yang ada di antara kita. Dan yang pasti, kita dihadapkan untuk keluar dari zona kepentingan pribadi kita. Keluar dari rasa egois kita. Ya, kita harus meninggalkan pekerjaan utama kita, lalu kemudian kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada orang lain. Fokus kita berubah, yang tadinya sedang dalam keadaan memikirkan untuk kepentingan diri sendiri, orientasi kita berubah, memikirkan untuk kepentingan orang lain. Ya, karena suatu keadaan atau situasi tertentu yang membuat kita harus melepaskan itu semua. Nah, seperti yang barusan kita baca di dalam Markus tadi, kita melihat bagaimana Yesus pada saat itu bertemu dengan kawanan orang. Dan tentunya masing-masing dari mereka semua, kawanan tersebut memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang penasaran seperti apa sih Yesus itu, atau mereka yang sudah mendengar kabar Yesus itu, dan mereka ingin meminta namanya mujizat kesembuhan, atau siapa tahu mereka disembuhkan oleh Yesus, atau juga mau mendengar pengajaran dari Yesus. Nah, begitu juga seperti kita yang hari ini, dan yang sedang kita alami sekarang ini. Setiap dari kita pasti selalu berinteraksi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita atau yang kita sering ketemui. Nah, bisa itu keluarga inti kita, saudara, teman, atau sahabat dari orang-orang yang kita temui. Nah, yang kita ketemui ini, orang-orang tersebut memiliki beragam kebutuhan, ya, memiliki juga dengan berbagai permasalahan yang berbeda-beda, menghadapi situasi atau hal-hal yang tidak menentu. Atau kita bertemu dengan orang-orang yang sudah menentukan rencana atau planning ke depan, tetapi itu terkadang tidak sesuai dengan rencananya, dan pada saat pelaksanaan itu gagal, dan akhirnya menjadi suatu masalah yang besar. Atau kita bertemu dengan orang-orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, atau juga orang yang sedang membutuhkan dukungan secara moral atau kerohanian. Nah, dari beberapa semua contoh ini, kira-kira siapa sih yang mau berkorban untuk setidaknya membantu atau memenuhi dan memecahkan solusi bagi mereka? Nah, orang-orang yang sedang ini adalah orang-orang yang sedang depresi, butuh jalan keluar, solusi, butuh kesembuhan, butuh pemecahan masalah, dan sebagainya. Nah, kalau kita sekarang ini, kita menyadari posisi kita sebagai orang percaya, kita dibilang sebagai orang Kristen, kita dibilang sebagai pengikut Kristus, harusnya kita-kita inilah yang menjadi perwakilan dari Kristus. Kita harusnya mengikuti dan melakukan teladan seperti yang Yesus lakukan ketika ia bertemu dengan, seperti yang dicerita dalam Markus tadi, dengan kawanan orang banyak ini. Mungkin kita saat ini tidak bisa seperti apa yang Yesus lakukan. Maksudnya, dalam arti langsung kita bisa ada karunia kesembuhan, kita langsung dapat menyembuhkan orang langsung di depan mata kita, atau bahkan kita mungkin bisa membangkitkan orang mati, kita belum bisa melakukan mujizat kesembuhan, mengusir setan, tetapi setidaknya kita dapat melakukan perbuatan hal-hal yang sederhana yang mungkin bisa kita lakukan sekarang ini, ya. Mungkin seperti contoh, kita bisa memberikan uang kepada mereka yang membutuhkan, kita bisa memberikan makanan kepada mereka yang sedang kelaparan, atau juga kita bisa menyumbangkan baju kita kepada baju yang layak pakai buat korban bencana alam, kita bisa mendoakan mereka yang sedang sakit, ya, atau kita pasang telinga kita siap mendengar curhatan atau permasalahan orang lain supaya mereka mendapatkan kelegaan. Kemudian kita bisa memberikan kata-kata yang menghibur, motivasi, semangat hidup. Juga kita memberikan kasih kepada orang lain dan sampai tindakan sebagainya termasuk bantuan medis dan lain-lain. Nah, apa yang kita lakukan ini, kita sudah tidak langsung kita melakukan untuk Kristus. Kita sudah melakukan yang namanya firman Tuhan. Kita sudah menjadi alat bagi Tuhan, menjadi media bagi Tuhan, menjadi media bagi Yesus untuk membawa orang banyak supaya mengenal dan percaya kepada Yesus. Bahkan ketika kita bertemu dengan orang yang kita hadapi permasalahan, kita memuliakan Tuhan lewat perbuatan-perbuatan sederhana tadi. Kita bisa bilang kepada orang yang sedang kita bantu, "Oh ya, saya bisa bantu kamu itu karena Kristus
atau Yesus saya yang memampukan saya. Itu karena Tuhan yang mampukan saya buat menolong saudara. Jadi renungan buat kita pada hari ini, mungkin beberapa dari antara kita yang belum terbiasa ngomong hal seperti begini ke orang lain. Mungkin ada beberapa yang sadar ketika kita mampu menolong orang lain, kita bisa berkata, itu karena Tuhan yang mampukan saya. Sehingga kita bisa berkata kepada mereka bahwa apa yang kita perbuat itu juga pertolongan dari Tuhan. Tapi kebanyakan mungkin kita bisa jadi, sebagai orang Kristen, kita jadi jarang untuk berkata kepada orang lain, atau tidak pernah, atau tidak terbiasa berkata bahwa yang menolong saudara itu bukan saya, tetapi Yesus. Harusnya Yesus yang kita promosikan, harusnya Yesus yang kita kenalkan, kita ceritakan, kita injilkan, kita kasih tahu kepada orang lain. Mungkin seperti ibaratnya dalam dunia kerja saat ini, kita ini seperti marketing, mempromosikan Yesus supaya orang banyak mengenal Yesus dan hati orang itu hanya tertuju kepada Yesus, bukan kepada kita. Jadi dari bentuk pengorbanan atau perbuatan yang sederhana saja dari kita masing-masing itu bisa memberikan dampak yang baik bagi di sekitar orang-orang yang sedang mengalami permasalahan hidup. Yaitu apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa berkorban dengan tenaga untuk orang lain, tenaga kita. Kita bisa berkorban waktu kita untuk orang lain. Kita bisa berkorban materi kita untuk orang lain. Bahkan kita mengorbankan perasaan ego kita kepada orang lain. Nah, semua hal-hal yang berkorban ini seperti yang Yesus lakukan dalam kisah tadi yang sudah kita baca dalam Markus yang barusan tadi, di mana kita bisa melihat bagaimana Yesus berkorban tenaga. Ia mengeluarkan tenaga untuk berbicara, untuk mengajar orang banyak. Kemudian juga Yesus berkorban waktu demi untuk mengajar orang lain yang tadinya mereka membutuhkan waktu untuk sendiri beristirahat. Akhirnya karena mereka melihat orang banyak itu, Yesus mengorbankan waktunya. Kemudian juga Yesus berkorban perasaannya, ego untuk orang lain. Ya bayangkan aja setelah mereka juga melayani orang di tempat lain, sekarang mereka tadinya mau menyendiri, beristirahat, sekarang mereka harus melayani lagi. Nah ini, Yesus melepaskan egonya kepada orang lain. Dia melihat kawanan ini seperti domba. Jadi mengorbankan sesuatu yang dari kita untuk orang lain, itu hanya bisa dilakukan dengan rasa kasih. Dalam 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, melakukan pekerjaan sini maksudnya bukan pekerjaan yang formal ya, maksudnya seperti di kantor, atau kita berbisnis, berdagang, atau di perusahaan, di mana kita harus pekerjaan yang mendapatkan keuntungan, profit, atau sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi kita. Tapi yang dimaksudkan adalah melakukan pekerjaan di sini baik dimanapun kita berada, posisi kita, entah kita sebagai anak, mahasiswa kah, kita bekerja, kehidupan berkeluarga, suami istri, kita sebagai lansia, atau kita dalam pelayanan, bahkan di tempat umum pun, kita ini harus menjadi orang-orang yang penuh kasih terhadap orang-orang di sekitar kita yang kita kenal dekat ataupun kita tidak dekat. Jadi kasih itu kita pakai selama 24 jam supaya kita dalam menjalani kehidupan ini, kita dalam melakukan aktivitas, pekerjaan kita, itu kita menjadi dampak atau inspirasi bagi orang lain. Mungkin dari kita pernah berpikir seperti begini, untuk apa sih susah payah ngurusin orang lain? Ya karena itu akan merepotkan sendiri buat diri kita. Kita hidup aja udah susah, banyak masalah, ngapain kita nambah masalah lagi dengan membantu orang lain? Hari ini kita diingatkan kembali dalam firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi renungan pada hari ini kita diingatkan, kita lebih untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Seperti yang tadi sudah kita baca dalam Markus, di mana Yesus lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Dan ini menjadi pertanyaan sekarang buat kita. Mampukah kita sekarang ini, bisa tidak kita di tengah-tengah zaman yang hidup modern ini, yang kita hidup di dalam perkotaan, mungkin saudara juga mengalami kehidupan yang individualistis, lebih egois, bisa tidak kita mendahulukan kepentingan orang lain, terutama dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Saya yakin dan percaya,
Kalau hidup saudara mengikuti teladan Kristus, mengikuti apa yang Yesus ajarkan, saudara melakukan perintah-perintahnya, dan juga saudara menghidupi kekristenan, pasti saudara juga bisa seperti yang Yesus lakukan, yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri lagi, melainkan saudara akan lebih memiliki hati yang penuh kasih, hati yang berkorban, dan juga lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan saudara sendiri. Ya, demikian ini yang bisa saya bagikan. Kiranya ini bisa memberkati teman-teman semua yang mendengar, dan semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kembali pada saat ini kita bertemu lagi dalam program acara kita Dua Sisi. Dan kembali saat ini saya akan menyampaikan satu buah renungan yang terambil dari Markus pasalnya yang ke-6 ayat 31 sampai dengan 34. Markus pasalnya yang ke-6 ayat 31 sampai dengan 34. Judul renungan yang saya sampaikan pada saat hari ini saya kasih judul Istirahat di tengah segala kesibukan. Beristirahat di tengah segala kesibukan. Saya akan bacakan ayatnya. Markus 6 ayat 31 sampai dengan 34. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka." Ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keseimbangan antara melakukan aktivitas dengan beristirahat adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Tidak melulu kita harus beraktivitas dalam hidup kita, namun kita juga harus mempersiapkan waktu, menyediakan waktu untuk kita beristirahat. Dari kesibukan-kesibukan pekerjaan, dari kesibukan-kesibukan usaha kita, bahkan ke sekolah kita, bahkan dari kesibukan pelayanan-pelayanan dan tanggung jawab keluarga. Kita harus menyediakan waktu kita untuk bisa beristirahat. Kesibukan menjadi seolah-olah hal yang biasa di zaman ini, dalam kehidupan manusia sekarang ini. Kecanggihan teknologi yang ada dalam segala bidang, yang memungkinkan kita melakukan semuanya dengan mudah, dan kita membuat kita terjebak dalam suatu kebiasaan yang membuat kita pun bahkan karena kita terbiasa, karena kita sudah berada terjebak dalam hal tersebut, membuat kita kadang terlalu asik dalam segala aktivitas kita dan membuat kita lupa untuk beristirahat. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, pentingnya istirahat juga dibahas dalam Alkitab. Nah, dengan demikian kita katakan bahwa beristirahat sejenak dari segala aktivitas kita, itu adalah merupakan hal yang penting, hal yang harus kita lakukan. Karena seperti yang kita baca tadi di dalam Markus 6, pasal yang ke-6, ayat 31 sampai 34. Ada kita dapatkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengajak para rasul, mengajak para murid untuk beristirahat seketika atau untuk beristirahat sejenak. Nah, dari nats yang kita baca tadi, saudara-saudariku yang terkasih, hal apa saja yang kita bisa pelajari, hal baik apa saja yang kita bisa pelajari sehubungan dengan renungan kita saat ini, yaitu beristirahat di tengah segala kesibukan. Hal-hal baik apa yang kita bisa dapatkan dari Markus pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 34. Setidaknya ada 3 hal yang baik yang kita bisa dapatkan, Bapak Ibu.
Hal yang pertama adalah, pelajaran pertama yang kita bisa dapatkan adalah istirahat adalah merupakan sebuah contoh atau sebuah inisiatif dari Tuhan Yesus Kristus. Istirahat adalah merupakan gagasan, ajakan dari Tuhan Yesus Kristus kepada para rasul, kepada para murid, kepada kita juga saat ini. Itu kita bisa lihat di ayatnya yang ke-31. Saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini merupakan suatu ajakan, saudara-saudari yang terkasih, dari Tuhan Yesus kepada para rasul. Mengapa Tuhan Yesus mengajak para murid? Karena apabila kita membaca di ayat yang ke-30, kita dapatkan bahwasanya mereka berkumpul. Mereka itu adalah Tuhan Yesus dengan para murid itu berkumpul setelah para murid melakukan aktivitas, melakukan apa yang mereka memberikan laporan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ajarkan kepada orang-orang di daerah pelayanan mereka pada saat itu. Pada saat itu mereka berada di seputaran Danau Galilea, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus mengajak para murid untuk pergi ke tempat yang sunyi, untuk beristirahat. Dan mereka pergi apabila kita baca di kitab Injil yang lain. Kisah ini juga dicatat dalam kitab Injil yang lain, yaitu di dalam Matius, Lukas, Yohanes. Kita bisa lihat bahwasanya setelah dari tempat ini, Tuhan Yesus Kristus pergi ke tempat sepi yang diarahkan ke Betsaida di situ, saudara-saudari yang terkasih. Nah, Bapak Ibu, inisiatif ini, ajakan ini diberikan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tahu Allahnya pun melakukan istirahat setelah melakukan pekerjaan penciptaan selama 6 hari. Di mana di hari yang ke-7, Allah beristirahat dari segala aktivitasnya. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang kedua. Ketika Allah di hari ke-7 beristirahat dari segala aktivitas penciptaan. Jadi Tuhan Yesus melakukan hal yang sama yang Bapanya lakukan. Setelah beraktivitas melakukan proses penciptaan, Allah pun di hari ke-7 beristirahat. Hal ini pun dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia lihat para murid-muridnya, ketika dia lihat para rasul, setelah melakukan pekerjaan, setelah melampaikan laporan kepada Tuhan Yesus apa yang mereka ajarkan, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk ke tempat yang sunyi, untuk beristirahat seketika, beristirahat sebentar. Tuhan Yesus juga melakukan hal ini apabila kita lihat di dalam kitab Injil lain, yaitu di dalam Markus 1 ayat 35, ini juga dinyatakan bagaimana Tuhan Yesus mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk dia dapat beristirahat, yaitu berdoa setelah seharian dia melayani orang banyak. Kemudian juga dia menarik diri ke tempat yang sepi. Ini juga dicatat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-14. Dan juga di dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-16. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, bahwasanya beristirahat di tengah-tengah segala kesibukan yang kita lakukan adalah merupakan inisiatif, merupakan gagasan, adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih, dari poin yang pertama ini kita dapatkan bahwasanya seberapa sibuk pun kita, apakah kita itu sibuk dalam pekerjaan, apakah kita itu sibuk dalam hal urusan rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, apakah kita itu sibuk dalam sekolah, ataukah bahkan kita sibuk dalam pelayanan sekalipun, kita harus memiliki waktu beristirahat. Karena dengan memiliki waktu istirahat, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa membuat tubuh kita ini menjadi segar kembali, menjadi sehat, Bapak Ibu. Karena bagaimanapun, kalau kita ibaratkan badan ini adalah sebagai sebuah mesin, atau sebagai sebuah mesin apapun, apabila disuruh bekerja terus, pasti mesin itu akan panas, pasti mesin itu bahkan bisa meledak,
bisa rusak, saudara-saudari yang terkasih. Demikian juga dengan tubuh ini. Allah sebagai pencipta tubuh ini memberikan contoh bahwasanya tubuh ini pun perlu diberi waktu beristirahat. Itulah saudara-saudari yang terkasih. Poin yang pertama yang bisa saya sampaikan, bahwasanya beristirahat itu adalah merupakan ajakan, tujuan, inisiatif, gagasan daripada Tuhan Yesus. Gagasan daripada Allah sendiri. Dan saya percaya segala sesuatu yang berasal daripada Allah, itu adalah baik adanya. Mari kita beristirahat dari segala kegiatan kita. Itu poin yang pertama. Beristirahat adalah merupakan gagasan atau inisiatif daripada Tuhan. Poin yang kedua yang kita bisa dapatkan dari Markus 6 yang kita baca tadi ayat 31-34. Pelajaran yang kita bisa dapatkan dari nats yang kita bisa baca tadi adalah ketika beristirahat pun Tuhan beserta dengan kita. Ini kita bisa lihat di ayatnya yang ke-32, saudara-saudari yang terkasih. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, hal yang menarik di ayat 32 ini adalah kata mereka. Mereka itu berarti di sini penulis kitab memberitahukan bahwasanya ada Yesus juga di dalam perjalanan tersebut. Ada Yesus juga di dalam perjalanan menuju ke tempat yang sunyi tersebut. Yaitu apabila kita bisa lihat, yaitu ke Betsaida. Ada Yesus di situ. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, jangan menganggap kalau kita beristirahat dari segala kesibukan kita. Kita mengambil waktu beristirahat dari setiap kegiatan kita yang melelahkan. Bahkan yang mungkin membosankan. Yang membuat kita stres, yang mungkin membuat kita depresi. Jangan menganggap bahwasanya Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak ada pada saat kita beristirahat. Itu salah, Bapak Ibu. Dari sini kita bisa lihat, ada Yesus bersama-sama dengan mereka pada saat mereka beristirahat. Di sini kita bisa lihat bahwasanya mereka ke situ dengan perahu. Berarti mereka mengambil perjalanan tidak dengan jalan darat. Mengapa tidak dengan jalan darat, Bapak Ibu? Karena jikalau mereka ke tempat tersebut dengan berjalan kaki, itu akan membuat fisik mereka menjadi lemah. Tapi apabila mereka dengan menggunakan perahu, tentu mereka bisa santai, tentu mereka bisa meregangkan badan mereka selama dalam perjalanan, saudara-saudari yang terkasih. Dengan kata lain, dalam perjalanan tersebut, para murid dengan Tuhan Yesus Kristus itu mengistirahatkan diri mereka, mengistirahatkan tubuh mereka, mengistirahatkan juga pikiran mereka di tengah segala kesibukan yang sebelum mereka lakukan. Ada Tuhan Yesus di situ. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, mungkin Bapak, Ibu, atau saudara-saudara sekarang sedang berada dalam sebuah usaha, bisnis yang baru dibuka. Setelah berlama-lama, sekian lama bisnis ini berjalan, ada baiknya Bapak, Ibu mengambil waktu beristirahat. Ketika Bapak, Ibu beristirahat bukan berarti Tuhan tidak ikut dalam usaha Bapak Ibu. Bukannya Tuhan berarti mengasingkan diri, melarikan diri atau menghindar, tidak berada di dalam perjalanan bisnis itu. Tapi Tuhan tetap berada di sana, saudara-saudari yang terkasih. Bahkan karena seperti poin yang pertama yang saya sampaikan, bahwasanya ini merupakan inisiatif, ini merupakan tindakan yang Allah juga lakukan. Dengan demikian apabila kita beristirahat pun dari segala kesibukan kita, entah dalam kita usaha, bisnis, pekerjaan, karir, pelayanan, Tuhan berada di sana. Dan ketika Tuhan berada di sana, Tuhan yang mengawali segala aktivitas kita. Tuhan juga yang menyertai. Bahkan saya percaya pada saat kita beristirahat sekalipun, Tuhan bekerja untuk usaha, untuk pekerjaan yang kita lakukan. Jadi Tuhan tidak diam ketika kita juga beristirahat. Tuhan yang kita punya tetap bekerja dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan yang kita lakukan.
Dan ketika kita beristirahat, saudara-saudari yang terkasih, dan Tuhan ada di sana, Tuhan melihat bagaimana percaya kita kepada Dia kalau kita mengistirahatkan diri kita sejenak. Itu juga membuat kita menyatakan kepadanya bahwasanya kita beriman dalam segala sesuatu. Engkau turut bekerja, Tuhan. Sehingga ketika kita mengambil waktu kita untuk beristirahat, Dia melihat iman kita, Dia melihat percaya kita akan penyertaannya, akan kebaikannya, akan kuasanya dalam segala aktivitas kita. Dan saya percaya Tuhan akan melihat hal itu dan memberikan hasil-hasil yang baik dari buah iman kita, percaya kita kepada. Itu poin yang kedua yang kita bisa dapatkan dari pelajaran ini. Poin yang kedua bahwasanya ketika kita beristirahat sekalipun, Tuhan beserta dengan kita. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih, itu poin yang kedua yang bisa saya sampaikan. Poin yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa kita dapatkan. Ketika kita beristirahat, itu membuat kita tahu hal apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Ini bisa kita dapatkan di ayatnya yang ke-34, saudara-saudari terkasih. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi di sini Tuhan Yesus Kristus melakukan aktivitas lain setelah beristirahat, yaitu karena raganya sudah beristirahat, sudah kembali fit, sehingga Dia, Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, melakukan hal berikutnya. Setelah melihat para orang-orang yang berada di sekitar situ, Dia kembali mengajar. Dia kembali memberikan hal-hal pengajaran kepada mereka yang berada di sekitar tempat tersebut. Dalam hal ini adalah Betsaida. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, istirahat membuat kita tahu lagi apa yang kita harus lakukan. Membuat kita bisa menilai apakah pekerjaan kita itu sudah berjalan di track yang tepat. Ataukah kita harus mengambil hal-hal yang lain. Ataukah kita bisa menjalankan program lain. Atau kita tetap berada di bisnis tersebut. Ketika kita beristirahat, Tuhan memberikan pewahyuan, membukakan pikiran kita untuk apa hal-hal selanjutnya yang bisa kita lakukan. Tentunya itu membuat kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, 3 hal ini yang kita bisa dapatkan dari Markus pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan 30. Beristirahatlah di tengah-tengah segala kesibukan. Jangan terus berkutat, jangan terus berada di dalam kesibukan, tapi berikan waktumu untuk beristirahat. Karena beristirahat di tengah segala kesibukan seperti yang kita dapatkan tadi, hal yang pertama itu merupakan contoh, itu merupakan inisiatif, itu merupakan tindakan juga yang Allah lakukan. Karena beristirahat juga berarti Tuhan menyertai kita. Jangan menganggap ketika kita beristirahat, Tuhan tidak berada di tengah bisnis kita. Tuhan tidak berada di tengah keluarga kita. Tuhan tidak berada di tengah pelayanan kita. Tuhan tetap berada di waktu kita beristirahat. Kemudian poin yang ketiga, beristirahat membuat kita mengerti, membuat kita bisa mengetahui langkah selanjutnya, tindakan-tindakan apa yang kita lakukan. Karena kita sudah mendapatkan saat yang baik. Dan tentunya saudara-saudari yang terkasih, beristirahat tidak hanya berbicara dengan meluangkan waktu pergi keluar, tapi juga beristirahat, gunakan waktu untuk lebih dekat dengan Bapa, untuk lebih dekat dengan pencipta kita, untuk lebih dekat dengan majikan kita. Sehingga membuat kita tetap dikenalnya, berada di hari dirinya. Kita tidak hanya sibuk dengan segala kegiatan, aktivitas kita, usaha kita, tapi kita juga menyediakan waktu untuk sibuk bersama-sama dengan pencipta kita. Demikianlah 3 hal yang bisa saya sampaikan pada saat hari ini untuk Nats
Markus pasal 6 ayat 31 sampai dengan 34. Dengan demikian di akhir renungan ini, saya mengajak kita sekalian, beristirahatlah di tengah segala kesibukan. Berikan waktumu kepada Tuhan, berikan waktumu juga kepada sesama. Dalam keluargamu, pada istri, pada suami, pada anak-anak, dalam pelayananmu, berikan juga waktu untuk setiap jemaat-jemaatmu. Dalam sekolahmu juga berikan waktumu untuk pikiranmu beristirahat juga dari setelah mikir pelajaran, bisnis juga. Ada waktu kita untuk beristirahat, saudara-saudara yang terkasih. Karena ketika kita beristirahat, kita tahu bahwasanya kita ini kemampuannya terbatas. Kita beristirahat, kita menyerahkan kepada Allah yang tidak terbatas itu. Terima kasih. Demikianlah renungan yang saya sampaikan di program Dua Sisi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.